Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Tentunya sehat walafiat semuanya ya. Nah baiklah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, materi kali ini yaitu menyambut usia baligh. Nah, kira-kira di antara anak-anak Bapak ada nggak yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu kira-kira yang dikatakan dengan baligh? Nah, oke, kita lanjut. Nah, cobalah diperhatikan gambar di atas ini. Berdasarkan gambar ini kita lihat seseorang itu seiring berjalannya waktu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai sudah lanjut usia. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas ini, anak-anak Bapak semuanya berada di fase atau berada di kategori manakah kalian berada pada saat ini? Nah, kita lanjut. Berapa umurmu? Nah, coba kalian hitung-hitung berapa umur kalian berdasarkan tanggal lahir kalian. Kemudian bagaimana perubahan bentuk tubuh kalian sejak dari kelas 1 sampai kelas 4 saat ini. Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Nah, tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahapan perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu ketika kita memasuki usia baligh. Apa itu baligh? Nah, ada yang sudah paham di sini atau ada yang sudah tahu apa itu kira-kira baligh? Secara bahasa, baligh berarti sampai. Nah, sedangkan menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seseorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan tanda-tanda yang dialami maupun berdasarkan umur. Oke, kita melihat sekarang bagaimana tanda-tanda baligh dalam ilmu fikih. Nah, di sini untuk yang laki-laki, tanda-tanda baligh yaitu mengalami mimpi basah atau istilahnya ihtilam. Nah, kemudian untuk perempuan, tanda baligh berdasarkan ilmu fikih yaitu sudah mengalami haid atau menstruasi. Atau di kategori yang ketiga, atau sudah berumur 15 tahun. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah sampai umur 15 tahun, kalau laki-laki dia belum mengalami mimpi basah atau perempuan belum mengalami haid, maka secara ilmu fikih dia sudah digolongkan ke dalam kategori dewasa atau sudah baligh. Nah, sekarang kita lihat pula bagaimana tanda-tanda ilmu baligh menurut ilmu biologi. Nah, berdasarkan ilmu biologi, ada perbedaan sini antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki, tanda-tandanya yaitu tumbuhnya jakun. Tahu nggak apa itu yang disebut dengan jakun? Nah, jakun ini jika kita melihat abang kita di rumah atau ayah kita di rumah, ada benjolan ataupun apa bisa kita bilang
itu bukan penyakit ya, benjolan yang tumbuh di tenggorokan. Nah, itu namanya jakun. Kemudian untuk laki-laki selanjutnya suara sudah berubah. Kalau dulu suaranya kecil, lembut, nah sekarang sudah agak besar, ya, sudah parau atau sudah agak serak. Nah, kemudian tanda yang selanjutnya, nafsu makan akan meningkat. Nah, kalau seseorang yang memasuki usia balik, nah itu biasanya nafsu makannya akan meningkat. Kemudian selanjutnya, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, misalnya untuk laki-laki, nah, sudah tumbuh jenggot atau kumis atau bulu ketiak. Nah, itu tanda balik dari segi ilmu biologi kepada laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan, tanda-tandanya pinggul dan dada membesar. Nah, kemudian suara lebih merdu. Nah, berbanding terbalik dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia suaranya berubah menjadi besar atau kasar. Kalau perempuan suaranya berubah menjadi lebih merdu. Nah, kemudian nafsu makan akan meningkat. Nah, selanjutnya tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Nah, inilah tanda-tanda balik, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan, yang dilihat dari ilmu biologi. Nah, jadi kenapa kita belajar ini? Nah, setelah seseorang itu mengalami tanda-tanda tadi, nah, misalnya seseorang sudah mimpi basah ataupun perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, maka dia berada dalam keadaan berhadas besar. Nah, jadi untuk bersuci dari hadas besar ini, nah, maka wajiblah melaksanakan mandi. Nah, karena kenapa? Nah, kalau tidak melaksanakan mandi atau tidak bersuci dulu, maka tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Nah, jadi untuk bisa membaca Al-Quran dan beribadah, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Dan mandi setelah berhadas besar ini dinamakan dengan mandi wajib. Sekarang, apa sih larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar? Nah, jadi seseorang yang dalam keadaan berhadas besar, maka secara ilmu agama, maka dia berhalangan atau tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat, memegang kitab Al-Quran termasuk membaca, dan melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi sebelum bersuci ataupun sebelum dia mandi besar, bagi laki-laki misalnya setelah mimpi basah sebelum belum mandi, ataupun perempuan yang masih dalam keadaan berhadas besar atau lagi haid, maka tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah ini. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan mukallaf? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian sudah disebut dengan mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang sudah wajib melaksanakan atau menjalankan hukum agama. Nah, semua aturan-aturan agama wajib kita laksanakan, baik itu aturan dalam akidah, ibadah maupun akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Selanjutnya, ketika seseorang sudah memasuki usia balik, maka menurut syariat agama atau syariat agama kita, agama Islam, dia sudah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah,
Apa-apa saja kewajiban tersebut? Kewajiban yang pertama yaitu mengerjakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kemudian kewajiban selanjutnya, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Termasuk juga kewajiban dalam menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Batasan aurat kalau laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Sementara untuk perempuan batasan auratnya dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, kecuali muka dan telapak tangan. Kewajiban selanjutnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kewajiban menuntut ilmu, seperti ilmu-ilmu agama, bagaimana ilmu kita menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, hanya sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan materi yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.